Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Ini orang-orang yang mengkritik ya kayak Rocky, dia keras loh mengkritiknya itu, tapi kan dia pintar memilih diksi supaya dia tidak terjebak kepada penghinaan gitu, karena pasal itu ada. Dinamika koalisi partai-partai politik Indonesia dalam rencana mereka untuk bersinergi dan berstrategi untuk memenangkan kontestasi Syah menjelang pemilu 2024. Koalisi Perubahan, Nasdem sebagai motornya, mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai capres. Harusnya kemarin deklarasi bersama, Pak. Minggu lalu kalau nggak salah ya. Kenapa nggak jadi, Pak? Memang 10 November tawaran Nasdem kepada PKS dan Demokrat Hari Pahlawan. Mau 28 Oktober atau 10 November, Hari Sumpah Pemuda atau Hari Pahlawan. Tapi teman-teman di PKS harus ada mekanisme sidang Dewan Suro. Kebetulan Demokrat Mas AHY harus menemani Pak SBY ke forum Madrid ya, mantan-mantan kepala negara. Tapi pada prinsipnya ini kan sudah cukup intens ya. Memang ada dua pilihan, Bung. Pertama, apakah masing-masing akan deklarasi duluan, baru deklarasi bersama. Kelihatannya peta jalan yang akan ditempuh adalah deklarasi masing-masing dulu, biar kemudian asosiasi kepada partainya juga terasa. Kalau deklarasi masing-masing berarti tiap partai dalam koalisi perubahan yakin capresnya sama semua nih. Sejauh ini magnet utamanya ya Anies Baswedan. Tidak ada yang lain. Anies Baswedan lah yang menjadi simbol perubahan. Anies Baswedan lah yang menjadi lem perekat ya, solidarity maker dari tiga partai ini. Mas Burhan, ini ada dua pandangan yang berbeda. Satu mengatakan bahwa ideologi dan pragmatisme itu harusnya nggak bertentangan. Pak Jazil tadi bilang semua partai ideologis, tapi pada kesempatan harus pragmatis gitu. Dan pada akhirnya kan seperti yang tadi Mas Burhan bilang bahwa sebenarnya nggak ada ideologi dalam berpolitik di Indonesia gitu, Mas Burhan. Ya, memang apa yang dilihat oleh publik, oleh pengamat, sama oleh politisi sama. Ini kita bikin supaya lebih berkuasa lagi mayoritas. Pak Willy, gimana tanggapan tadi Bang Hari? Rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Itu apa yang bilang oleh Bung Fahri tadi ya. Kan kita tidak boleh jas merah, jangan sekali melupakan sejarah. Apa yang Fahri bilang lebih banyak curhatan ya. Karena sekarang udah di luar kekuasaan yang tadi dibilang. Tapi saat berkuasa apakah sama? Itu kan kita tinggal konfirmasi aja. Satu hal yang tadi dibilang bahasanya kontestasi itu memperlagakan perbedaan parpol, saya sepakat. Tapi pada konteks yang lain, dalam hal ini Bang Surya berbeda dengan yang lain. Itulah hebatnya seorang Surya Paloh. Dia memberikan ruang itu kepada putra dan putri terbaik. Kenapa tidak? Tapi prosesnya boleh didelegatkan. Nah, dalam hal ini Oke, Pak Willy. Pak Jazil, ini ngomongin perbohiran perbandaran nih kan. Akhirnya ngomongin sekarang politik butuh uang, tapi menurut Pak Willy uang tidak menentukan siapa pilihan politiknya. Begini, Pak Fahri ini tokoh reformasi juga. Jadi salah satu indikasi yang diperjuangkan ketika lahirnya reformasi itu partai-partai politik menjadi kuat. Namun lebih dari 20 tahun ini seperti dikatakan oleh Pak Fahri, ternyata partai ini harus bekerja sama dengan bohir. Itu artinya ada kualitas penurunan di situ yang kemudian harus kita koreksi bersama. Saya sampaikan ke Pak Fahri, kalau di PKB nggak ada itu, Pak. Kita berdasarkan pada kekuatan yang kita punya saja selama ini. Nah, namun karena sistem yang ada seperti disampaikan Pak Burhan juga, kemudian memang memberikan celah peluang kepada munculnya bohir. Nah, ini koreksi buat partai-partai politik juga nantinya. Karena Pak Fahri juga pernah di dua partai kan, kalau saya kan baru satu gitu kan. Nah, maksud saya gini, deparpolisasi menurut saya ini terjadi. Apa karena sistem atau tidak disadari oleh partai politik itu terjadi, Pak. Sehingga apa? Iya, semuanya terjadi gitu. Karena memang pertemuan masyarakat juga berubah kan. Kita cara membeli sudah melalui GoPay, melalui ini juga sama. Oleh sebab itu 2024 ini menurut saya ya ujian lah buat partai-partai politik untuk kemudian bisa melahirkan betul-betul figur yang memang lahir karena sebuah rancangan yang dibangun oleh partai gitu. Bukan karena rancangan yang dibangun oleh kepentingan tertentu dalam konteks untuk mencari keuntungan lain. Ini bukan hanya di Pilpres saja. Di Pilkada ada bohirnya katanya. Nah, kalau begitu maka dari ujung sampai ke ujung kemudian di mana sebenarnya partai ini?
Kenapa nggak Bohirnya aja yang langsung nyalonin diri gitu? Nah gitu, kenapa nggak itu saja? Nah inilah menjadi koreksi, maka parliamentary threshold, presiden threshold, atau apapun itu bisa kita koreksi, termasuk juga soal otonomi daerah. Yang dulu memang diidam-idamkan agar otonomi daerah ini kemudian menjadi makmur. Memang kemudian jumlahnya bertambah, itu iya. Provinsi jadi 34, kabupaten kota jadi 38. Memang secara kuantitatif berkembang, tetapi kualitatif. Makanya pemilu kita, Pak Fahri, pemilu kita ini sesungguhnya dilaksanakan di angka PDB yang memang kurang mutu untuk dilakukan demokrasi yang betul-betul bagus. Ini apa nih arahnya nih? Nah, begini loh Pak. Apa nih arahnya nih? Ujung-ujungnya, akhirnya partai politik atau yang terjadi itu transaksi, Pak. Karena apa? Baik partai politik maupun warganya nggak cukup kuat untuk berdiri sendiri dan independen. Nah, kalau sudah terjadi transaksional, maka semuanya akan ditransaksikan. Termasuk ideologi dan lain-lain akan ditransaksikan. Semuanya akan ditransaksikan. Nah, inilah yang kemudian melahirkan Gelora kira-kira ini. Kan gitu, kita tahu arahnya. Tetapi kita lihat nanti di 2024, apakah Gelora akan mendapatkan suara? Nah, itu hal yang lain, gitu. Itu hal yang lain. Karena apa? Karena mungkin bisa jadi gagal juga ada Bohirnya. Nah, gitu. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Bisa jadi gagal kita gitu. Bahas nanti perbedaan ini. Masuk juga dengan pakar Bohir ini ya, Pak Fahri Hamzah. Gimana nih Anda melihatnya? Dan apakah ini tidak berpengaruh kepada pembentukan koalisi atau justru ini sebenarnya di belakang yang menjadi faktor signifikan? Bohir atau dalam istilah teknisnya oligarki itu kan satu istilah yang dalam tradisi ilmu politik dikenal di banyak negara. Cuma sistem politik itu memungkinkan oligarki bisa tumbuh cepat. Di sistem politik yang lain dia bisa di-manage, bisa dikontrol atau dikendalikan. Nah, dalam sistem presidensial, Bohir ini lebih punya peluang untuk eksis. Kenapa? Karena pemilihannya ada dua, dan kemungkinan bisa pemilu parlemen dan pemilu presiden. Dan seringkali hasilnya tidak match antara dua jenis pemilu dalam sistem presidensial. Nah, yang kedua, kalau kita baca Robert Dahl, poliarki itu, oligarki ini bagian dari pressure group, bagian dari kelompok kepentingan yang masing-masing itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Jadi kesalahan kita adalah seringkali memaknai Bohir punya kepentingan yang sama. Padahal faktanya mereka saling berkompetisi, mereka saling berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Di dalam konteks poliarki, Bohir ini mereka akan saling sikut sana-sini dengan menawarkan investasi ke banyak partai. Dan jangan lupa, Bohir juga tidak bodoh. Mereka tidak akan meletakkan telur dalam satu keranjang. Jadi sebar. Jadi mereka akan put eggs in many basket. Karena apa? Tadi dalam rangka memastikan investasinya aman, dan karenanya kalau disebar ke banyak calon memungkinkan siapapun yang menang akan menjadi temannya. Nah, itu yang terjadi. Tapi pertanyaannya, apakah Bohir itu kemudian mengendalikan partai? Saya tidak terlalu yakin juga. Karena tadi ada competing oligark. Yang jadi pertanyaan berikutnya ada, apakah koalisi yang sedang dibentuk ini itu juga koalisinya oligarki atau Bohir masing-masing gitu? Apakah kita bisa lihat demikian, Mas Burhan? Kalau asumsi yang tadi saya sampaikan benar, artinya tidak ada satupun Bohir yang 100% menanamkan investasi politiknya ke satu partai. Dia akan juga menanamkan investasi politik ke koalisi yang lain, dan karenanya tidak bisa diartikan secara hitam putih bahwa kalau misalnya dia mendukung satu calon dan calonnya kalah, dia pasti akan hilang. Karena faktanya dia juga menaruh telur di keranjang lain gitu loh. Nah, termasuk dalam konteks karena ada pertentangan, ada perlombaan, ada kompetisi antar Bohir, makanya kalau misalnya ada satu calon yang menang karena Bohirnya banyak, maka tidak ada satu Bohir yang mendominasi si calon, karena dia merasa saya mendapatkan dukungan dari banyak kantong, bukan hanya satu. Jadi pada titik itu saling meniadakan, cancelling out. Nah, makanya saya termasuk orang yang meragukan meskipun ada ya investasi, apakah investornya akan mendominasi si calon atau partai atau tidak, kecuali si calon atau partai tadi menggantungkan sepenuhnya pada satu Bohir, dan faktanya itu tidak terjadi gitu. Faktanya partai atau calon membuka kesempatan buat Bohir yang lain untuk investasi, itu menyelamatkan dirinya buat si partai atau calon, dan saat yang sama menyelamatkan si Bohir kalau misalnya investasinya salah gitu. Pak Fahri, jangan-jangan Anda ini banyak bicara soal Gelora belum dapat Bohir, jangan-jangan Pak Fahri? Jadi Bohir itu kan begini, yang kita atur sebenarnya bagaimana uang masuk dalam politik kan.
pembiayaan politik itu adalah muara nanti dari diskusi kita tentang pemberantasan korupsi. Kalau kita mau membersihkan Indonesia, maka uang yang masuk dalam politik mesti kita bersihkan dari sekarang. Uang itu tidak boleh berasal dari pribadi, juga tidak boleh berasal dari orang lain, atau dia diregulate sedemikian rupa dalam sistem Amerika Serikat, itu private entity masuk dengan audit yang sangat ketat. Uang yang masuk dari private kepada pemilu tidak boleh menjadi biaya pribadi, makanya ada audit yang sangat ketat. Di negara-negara di Eropa Barat itu lebih banyak ditanggung oleh negara, sehingga kontribusi pribadi dan orang lain pada proses pembiayaan pemilu sangat rendah. Sebenarnya diskusinya di situ gitu, karena ini yang di kita itu belum clear soal ini gitu. Masih banyak sumber-sumber sumbangan yang bisa datang dari banyak tempat. Bahkan dalam identifikasi saya, saking kuatnya para pembiaya di luar tadi yang terregister itu, dia bisa menentukan berapa yang harus maju, satu calon kah atau dua pasang kah. Itu nanti akhirnya sebenarnya teorinya Burhan juga, bahwa dia taruh telur di banyak basket itu adalah artinya dia juga menentukan pertarungan ini ada berapa ronde, berapa orang dan sebagainya. Nah, ini yang harusnya kita mulai diskusikan juga. Itulah pentingnya sebenarnya ada momen bagi para calon ini, baik calon legislatif maupun calon eksekutif, untuk mendiskusikan problem-problem nasional kita, pembiayaan pemilu, reformasi birokrasi, menata penegakan hukum, isu lingkungan, isu ekonomi, dan sebagainya banyak sekali. Itu seharusnya dilakukan diskusi di level apa? Di level para calon dong, karena dia yang akan dapat mandat, dia dong. Makanya kan kayak legislator daerah, ya kan, caleg-caleg di tingkat kabupaten kota, itu ada isunya. Isu got, isu kebersihan sungai, isu tata letak taman kota, sampah, dan sebagainya, itu ada. Legislatif provinsi, pusat juga ada isunya. Makanya nanti kan makin lama, makin ideal, representasi daerah pemilihannya harus diperkecil, supaya debatnya lebih asik. Ini kan enggak. Satu dapil isinya 10 orang. Kadang-kadang partai mengajukan 10 orang juga, bahkan dulu 120%. Akhirnya apa? Jangankan bertarung dengan partai lain, dia bertarung dalam partainya sendiri. Padahal harusnya yang di situ terpilih maksimal 2, ya kan? Apalagi kalau dapilnya diperkecil, satu dapil 1 orang, di situ muncul sistem distrik, the winner takes all itu tadi gitu loh. Debatnya enak. Satu kabupaten misalnya calon pusat di satu kabupaten, debatnya enak. Kamu 5 tahun ini akan bawa apa ke dapil ini atau ke kabupaten ini? Nah, ini semua perlu diskusi, identifikasi masalah, identifikasi solusi, baru ngomong orang. Kita ini tidak ujuk-ujuk naruh orang di kertas suara, dan kita harus nyoblos. Duduk diskusinya cuma 2 bulan, cuma 3 bulan. Nah, saya punya pertanyaan untuk Pak Fahri. Partai Gelora sendiri nih, Partai Pak Fahri, itu kalau masuk koalisi yang mana? Belum lah, kan kita nggak punya tiket. Iya, cuman kan nanti pada waktu 2024. Iya, tapi kan gimana? Makanya kan saya terus terang, kita ajukan ini sebagai bergen kepada orang-orang komit nggak dengan perbaikan sistem. Partai politik ini mengalami kebingungan loh, karena kita nggak bisa melihat gambar besar. PDIP punya tiket utuh, tapi yang populer bukan dia, bukan calon yang dia inginkan, calon di luar di tempat lain. Partai-partai lain nggak punya tiket utuh, dia harus bertengkar. Siapa yang harus menjadi nomor 1, siapa harus nomor 2. Loh, ini kita selesaikan dong. Apa yang bilang Bang Fahri, ini fundament. Di sinilah titik kalau kita berbicara refleksi, evaluasi sistem demokrasi yang kemudian masuk ke dalam proses politik kita, itu menjadi penting. Pada intinya politik adalah transaksi, tapi transaksinya apa? Ini kan bukan hepeng mengatur negarawan atau bukan nomor piro wani piro, tapi yang ditransaksikan adalah gagasan dan integritas. Dalam hal itu saya sepakat dengan Bung Fahri bahwasanya harusnya ini kita mulai tradisi ini. Tentu kita tidak adil kalau melihat bahwasanya itu dari Gelora atau dari mana, tapi Fahri memiliki jejak rekam itu, dan kemudian sejauh apa kemudian kita membuka mata dan hati kita untuk meletakkan itu di atas meja. Tadi kan Bung Pange mengatakan, ya kenapa partai tidak mau merevisi ini? Nah, harusnya memang dalam sistem multiparty, no presidential threshold. Semua partai memiliki hak untuk memajukan. Proses untuk kemudian memajukan demokrasi ini saya sepakat tadi. Bahwasanya ada 2 hal, Bung Pange. Liberal demokrasi, jantungnya adalah kapital, pertarungan kapital. Tapi sumber kapitalnya akan seperti apa? Kan tentu kita tidak ingin di bawah meja, di bawah tangan terus. Harus diregulasi dan transparan gitu. Exactly. Karena vote dan donate di Amerika itu equal.
Jadi, oh tadi saya dari perusahaan A donate berapa, saya dari ini, jadi tidak kong kali kong modelnya. Nah, proses ini yang kemudian harus kita atur. Ini berbeda dengan tradisi botoh di beberapa pilkades. Di kita juga itu kan perjudian, ya. Itu juga berbicara perputaran uang, tapi karakternya berbeda. Nah, tentu kita mau milih tipologi yang mana. Jadi proses ini menjadi momentum bagi kita. Semoga. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.